Shalom, selamat pagi jemaat yang sangat diberkati dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik jemaat GPD Ebenezer dan juga jemaat GPD Gloria. Saya percaya hari ini kita masih dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi. Judul renungan hari ini adalah bijaksana dan beriman. Sebagai orang percaya, kita juga harus belajar untuk menjadi bijaksana. Dan ada beberapa karakter di dalam diri kita yang bisa kita tumbuhkan supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan diri, baik secara emosi, pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Yang kedua, jika Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, jangan kita berfokus kepada hasil akhirnya atau tujuan akhirnya, tapi mari kita berfokus kepada proses di mana ada pertolongan Tuhan, di mana ada berkat Tuhan, di mana ada mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki perspektif yang benar, pikiran yang baik. Kita harus belajar untuk selalu berpikir positif. Keempat, kita harus belajar untuk peduli kepada orang lain. Kita harus belajar untuk berbagi kepada orang lain. Kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana atau belum, di sini saya memiliki gelas berisi air. Menurut saudara, apakah gelas ini separuh penuh atau separuh kosong? Separuh penuh atau separuh kosong? Jika jawaban kita adalah separuh kosong, artinya kita adalah orang-orang yang pesimis. Kita berfokus dengan apa yang tidak kita miliki. Saat kita berfokus dengan apa yang tidak kita miliki, kita akan iri hati terhadap keberhasilan orang lain, terhadap berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain. Tapi jika pilihan kita adalah separuh penuh, artinya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur tentang segala berkat Tuhan. Meskipun mungkin saat ini hanya sedikit, tapi kita bisa memanfaatkan itu untuk menjadi alat kita untuk tetap memberkati orang lain. Menjadi modal kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya kita simpan sendiri. Supaya apa? Supaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan ditambah-tambahkan. Sehingga setiap bejana kita menjadi penuh. Kita akan belajar dari kisah ibu janda di Sarfat, di mana saat itu ibu janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan saat itu pula si ibu ini sedang mengumpulkan kayu bakar, sehingga nanti pada saat dia kembali ke rumahnya, dia bisa mengelola sisa bahan makanan terakhir yang dia miliki untuk dirinya dan untuk anaknya. Dan saat itu pula si ibu ini bertemu dengan Elia. Elia meminta ibu ini untuk melakukan apa yang sudah dia rencanakan. Tetapi Elia bilang, masalah juga untuk aku. Berikan sedikit makanan juga untuk aku. Apakah respon dari si ibu janda ini? Apakah dia taat? Atau dia ingin menikmati makanan olahannya itu untuk dirinya dan untuk anaknya sendiri? Mari kita temukan jawabannya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-13 dan 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian. Barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi.
Nah, di situ Elia mencoba untuk memberikan kekuatan. Karena sebelumnya si ibu bilang kalau ini adalah bahan makanan terakhir yang mereka miliki. Esok mereka tidak tahu akan makan apa. Dan bahkan mungkin mereka akan meninggal. Karena tidak ada makanan lagi untuk mereka. Di sana ada perasaan pesimis. Ya, mereka sempat pesimis. Tetapi saat Elia memberikan tugas kepada ibu ini taat. Ibu ini tidak peduli besok dia akan seperti apa. Yang pasti ibu ini memanfaatkan hari itu untuk berbagi. Sehingga apa? Sehingga mujizat Tuhan terjadi atas ibu ini. Kita akan baca di ayat selanjutnya, di ayat ke-15 dan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Wow, luar biasa. Saat kita bijaksana, saat kita taat, dan saat kita beriman, serta menyerahkan apa yang kita punya saat ini kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan itu. Tuhan akan memberkati kita lebih lagi, seperti yang terjadi dalam kehidupan ibu janda ini. Kiranya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk selalu menaburkan berkat, selalu menjadi orang yang bijaksana dan orang-orang yang beriman. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajari kami untuk kami bisa menjadi orang yang bijaksana dan beriman. Kiranya Tuhan selalu bekerja atas hidup kami, menjadikan kami berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.